Jadi pilihan zona nyaman, pilihan cari aman, itu sudah menjadi patron umum bahwa semua masyarakat kita selalu mengambil pilihan-pilihan yang seperti itu. Pilihannya ketika diimplementasikan kepada pekerjaan, kepada bisnis, maka artinya apa? Artinya mereka tidak mau ada resiko. Mereka tidak menyukai dengan resiko. Padahal bisnis tanpa resiko itu tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Khairul Salim di channel Entrepreneur College. Channel yang terus selalu hadir untuk memberikan semangat, memberikan inspirasi kepada semua orang, sehingga terus menggelora semangat untuk membangun hidup lebih baik, untuk membangun spirit wirausaha lebih baik, sehingga akan muncul satu harapan-harapan baru karena kita selalu optimis di dalam memandang setiap masalah. Pandanglah masalah itu secara positif, karena itulah misi dari Lembaga Pendidikan Entrepreneur College. Sahabatku, saudaraku, buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, pencet loncengnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Share-lah kepada banyak kawan sehingga terus bisa memberikan inspirasi-inspirasi. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman. Berbagai training yang sudah kami lakukan, berbagai event seminar yang sudah saya lakukan dari Sabang sampai Merauke, hampir semua kota, hampir semua provinsi di negeri ini, 34 provinsi, itu sudah pernah kita hadirkan ya. Sudah pernah kita datangin dalam bentuk seminar, event seminar, kegiatan pelatihan, khususnya pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan. Ada satu fenomena menarik ketika saya membuat game, yakni sebuah permainan kertas. Saya bagikan kepada semua peserta ya, ada yang 30 orang kelasnya, ada yang kadang pas seminar besar 100 orang, bahkan di beberapa kampus bisa sampai 500 orang. Saya bagi kertas, atau mereka tak suruh nyobek kertas satu halaman kosong. Saya suruh nulis di atas namanya, kemudian biasanya email atau handphone mereka, lalu yang terpenting pengalaman kerja atau pengalaman bisnis. Nah, selalu ada di situ. Saya ingin tahu seperti apa mereka di dalam menjalankan aktivitas, terutama aktivitas bisnis. Nah, ketika saya seminar atau saya pelatihan, saya coba bagikan itu kertas, atau saya minta mereka menyiapkan kertas kosong. Saya suruh menggarap satu tugas dari saya, yakni gambarlah lingkaran lalu titik. Ya, sederhana sekali tugasnya. Yakni saya hanya minta mereka menggambar lingkaran, silakan gambar lingkaran lalu titik. Kurang lebih saya kasih waktu sekitar 5 menit. Mereka nyobek kertas, nulis nama dan terusnya sampai mengerjakan tugas yang saya berikan, yakni gambarlah lingkaran lalu titik. Setelah 5 menit kurang lebih selesai, saya panggil mereka semua, saya suruh angkat kertas mereka,
Bahkan tidak jarang saya suruh lari ke depan, suruh kumpulkan. Selalu ada dua fenomena menarik di permainan seperti ini. Pertama, selalu saya minta kumpulkan buat mereka yang sudah menggambar lingkaran, lalu menaruh titik di dalam lingkaran. Wah, saya kumpulkan serat, lari ke depan. Dalam waktu hitungan kelima, saya minta semua di depan. Wah, rame itu biasanya, ya. Ngumpulin semua rebutan ke depan, bla 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 bla. Oke. Biasanya saya suruh hitung tuh yang paling depan. Tolong dibantu dihitung. Setelah dihitung, yang kedua muncul, silakan dikumpulkan buat Anda yang menggambar lingkaran dan menaruh titiknya di luar lingkaran. Selalu fenomenanya untuk yang kedua ini jumlahnya sedikit. Jadi kalau saya bandingkan dari setiap pelatihan, setiap seminar, itu fenomenanya selalu antara 99 atau 98% dibanding 1 atau 2%. Bahkan tidak jarang itu kadang 100% lawan kosong. Jadi saudaraku, fenomena terbanyak di sini apa? Yakni selalu muncul satu fenomena di mana mayoritas menggambar lingkaran dan menaruh titik di dalamnya. Ya, ini artinya apa? Ya, fenomena ini adalah selalu membuktikan bahwa mereka sudah membuat lingkaran sendiri tanpa kompromi dengan orang lain, tanpa musyawarah dengan orang lain. Itu artinya hasil karya pikiran mereka sendiri, tapi selalu muncul gambar yang sama untuk semua kalangan, untuk semua lingkungan, untuk semua pendidikan, dari perguruan tinggi sampai alumni taman kanak-kanak atau SD sekalipun. Jadi apa yang terjadi? Yakni satu fenomena di mana mereka selalu menaruh titik di dalam lingkaran. Artinya mereka membuat lingkaran sendiri, menaruh titik di dalam lingkaran, dan di saat yang bersamaan mereka tidak mampu keluar dari lingkaran itu. Itu maknanya apa? Maknanya adalah satu kehidupan seseorang sudah dipilih oleh mereka, yakni satu pilihan hidup comfort zone, zona nyaman. Jadi pilihan zona nyaman, pilihan cari aman, itu sudah menjadi patron umum bahwa semua masyarakat kita selalu mengambil pilihan-pilihan yang seperti itu. Pilihannya ketika diimplementasikan kepada pekerjaan, kepada bisnis, maka artinya apa? Artinya mereka tidak mau ada resiko. Mereka tidak menyukai dengan resiko. Padahal bisnis tanpa resiko itu tidak mungkin. Jadi disinilah saya ingin katakan betapa mindset anak-anak bangsa ini terbanyak di negeri ini adalah mencari aman. Maka itu Anda lihat, ya, jurusan di SMA atau SMK yang terbanyak adalah jurusan SMK. Orang sekolah di SMK sekarang tuh berbondong-bondong. Kenapa? Karena praktis, bisa langsung kerja. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ingin cepat dapat pekerjaan, dan pekerjaan yang dipilih adalah pekerjaan pabrik, pekerjaan buruh, pekerjaan karyawan, pekerjaan PNS, pekerjaan jadi security, pekerjaan-pekerjaan yang nyaris tidak mau ada pilihan resikonya. Dan ketika saya sodorkan misalnya satu profesi salesman misalnya atau marketing, rata-rata mereka akan menolak. Kenapa? Karena pilihan menjadi marketer atau salesman itu adalah pilihan pekerjaan yang penuh risiko. Yang dicari adalah anak-anak kita, alumni perguruan tinggi, alumni SMK, yang dicari adalah pekerjaan-pekerjaan yang aman, yang mudah, yang nyaman, gajinya tinggi, gajinya gede, kerjanya enak, ya, di bawah kursi, di atas kursi, duduk di ruang AC yang nyaman, sehingga apa?
dengan pola kerja seperti itu karena yang diinginkan adalah pekerjaan yang aman. Maka itu Anda lihat lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah, SMA, SMK, semua rata-rata adalah setelah lulus mereka akan menulis lamar pekerjaan, mengirim lamaran pekerjaan kemana-mana untuk menjadi pegawai. Pilihan menjadi pegawai, pilihan menjadi employee adalah pilihan aman. Ya, pilihan menjadi pengusaha setelah lulus kuliah, setelah lulus sekolah, itu pilihan yang sedikit jumlahnya. Hampir rata-rata lulusan perguruan tinggi, lulusan SMK, lulusan SMA, itu kalau tidak kuliah, dia akan langsung cari pekerjaan. Karena apa? Itulah pola pikir yang selama ini terbangun dari sejak kecil, pola pikir untuk cari hidup aman. Maka itu sampai hari ini profesi pegawai negeri sipil atau ASN itu masih menjadi profesi yang diincar hampir seluruh pemuda di negeri ini. Ya, hampir semua alumni perguruan tinggi, hampir semua alumni SMK, alumni SMA, hampir semua akan rebutan untuk menjadi ASN, untuk menjadi pegawai, untuk menjadi buruh pabrik dan seterusnya. Pilihan menjadi pengusaha itu pilihan yang penuh resiko, pilihan yang tidak banyak orang pilih. Dan inilah zona resiko, zona yang tidak nyaman, zona yang penuh dengan tantangan, penuh dengan challenge, karena dituntut kreativitas, inovasi, dan seterusnya. Dan itu adalah sedikit anak-anak bangsa ini yang memilihnya. Maka itu melalui Lembaga Pendidikan Entrepreneur College saya selalu kemana-mana untuk memotivasi, ayo tumbuhkan anak-anak muda kita untuk jadi pengusaha, robah mindsetnya, cara berpikirnya. Kenapa? Karena nasib seseorang tidak akan berubah kecuali oleh orang itu sendiri yang akan merubahnya. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan ini memberi inspirasi untuk perubahan selanjutnya pada kehidupan kita yang akan datang. Sekali lagi, buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe sehingga kita terus bisa silaturahmi, kita terus bisa berhubungan lewat channel ini, sehingga mudah-mudahan channel ini terus memberikan manfaat, memberikan inspirasi dan memotivasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog berikutnya.